Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min imadin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa kajian Pintu Langit Universitas Bojonegoro yang saya hormati, di sore hari ini marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat taufik, nikmat hidayah, serta nikmat kesehatan, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Jemaah Pintu Langit Universitas Bojonegoro yang kami hormati, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, marilah kita memperbanyak ibadah-ibadah, amal kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan ini Allah melipat gandakan pahala kebaikan yang kita kerjakan. Bahkan di bulan ini amal kebaikan, kebiasaan yang kita kerjakan setiap hari dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini termasuk bulan yang mulia, karena datangnya bulan Ramadan ini menjadikan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah. Jamaah kajian Pintu Langit yang kami hormati, di dalam bulan yang penuh berkah ini, di antara kebaikan atau amal soleh yang harus kita kerjakan diantaranya adalah bersedekah. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat beliau diterangkan adalah termasuk pribadi yang sangat dermawan. Bahkan paling dermawannya manusia itu adalah Rasulullah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan dermawannya Rasulullah itu nanti ditambah lagi ketika beliau berada di bulan Ramadan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan khina yalqahu Jibril ila akhir. Jadi Rasulullah ketika memasuki bulan Ramadan, beliau semakin menambah kedermawanannya. Yakni ketika Jibril kepada beliau, hadir kepada beliau ya, di bulan Ramadan itu, setiap hari Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan Al-Quran. Dan Rasulullah ketika bertemu dengan malaikat Jibril ini, beliau menjadi orang yang sangat dermawan dengan amal kebaikan, sebagaimana bahkan mengalahkan angin yang bertiup. Hadirin jamaah kajian Pintu Langit Universitas Unigoro yang kami hormati, di bulan yang penuh berkah ini, selain kita menambah ibadah kita, selain kita dianjurkan untuk menambah amal soleh kita, ya, termasuk berupa sedekah ini, ya, kita juga mari menambah kebaikan kita kepada sesama maupun kepada yang berhubungan dengan diri sendiri kita. Karena ternyata sedekah itu ada yang berhubungan dengan harta benda, dan ada juga yang berhubungan dengan diri sendiri. Di antara sedekah yang berhubungan dengan harta benda sering dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti yang saya katakan tadi, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Dalam kitab Anisul Mukminin ada sebuah cerita. Suatu ketika datanglah seseorang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pengemis yang meminta-minta kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah tidak memiliki apapun yang akan diberikan kepada sang pengemis tadi.
Tapi Rasulullah tidak pernah menolak permintaan dari seseorang. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, "Ishtar ma syi'ta wa kul ala hisabi Muhammad." Belilah apa yang kau inginkan, apa yang engkau butuhkan, dan katakan, nanti Muhammad yang akan menanggungnya. Kebetulan ada salah satu sahabat bersama dengan Rasulullah. Melihat kejadian itu, sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memaksakan dirimu dengan perkara yang tidak engkau mampu?" Mendengar ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi marah, dan itu bisa dilihat dari muka beliau yang menjadi merah. Kebetulan di situ ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anfik wala takhsha min dzil arsy iklalan." Ya Rasulullah, berinfaklah, bersedekahlah, dan janganlah engkau takut kekurangan dari Allah yang memiliki arsy. Seketika wajah Rasulullah kembali berseri dan tersenyum. Ini adalah contoh kedermawanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat dermawan ini juga dilanjutkan oleh penerus beliau dan juga termasuk keturunan beliau, yakni Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dalam manaqibnya beliau mengatakan, "Wala yaruddu sa'ila walau bi ahadi thawbih." Ya, diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir tidak pernah menolak permintaan dari seseorang pengemis yang meminta kepada beliau, meskipun yang harus beliau berikan itu salah satu dari 2 baju yang beliau miliki. Ma'asyiral muslimin, kajian Pintu Langit Universitas Bojonegoro yang berbahagia. Maka dari itu, marilah kita contoh kedermawanan Rasulullah. Lebih-lebih kedermawanan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh dengan pengampunan ini. Karena di bulan inilah amal yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa naumu shaimin ibadah wa sumduhu tasbih wa du'au mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Rasulullah pernah bersabda bahwa tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu bernilai ibadah, diamnya bernilai tasbih, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal perbuatannya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan yang sangat mulia bagi kita semua. Kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, bisa berpuasa Ramadan, berada di bulan yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita sia-siakan kesempatan ini. Marilah kita banyak bersedekah, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, meskipun tidak berupa harta benda. Karena pernah ada kejadian dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-25, di mana di situ diriwayatkan ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, dzaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Para sahabat yang miskin ini pernah sowan kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya itu pergi dengan membawa pahala yang banyak. Kenapa? Karena mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka melakukan puasa sebagaimana kami juga berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan keberlimpahan harta yang mereka miliki. Sedangkan kami," sedangkan kami tidak mampu. Dan Rasulullah menimpali atau menjawab sahabat ini dengan mengatakan, "Bukankah Allah telah menjadikan perkara yang bisa engkau jadikan sedekah? Inna bikulli tasbihatin sedekah." Setiap ucapan tasbih, subhanallah,
itu bisa bernilai sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, setiap ucapan takbir Allahu Akbar juga bisa bernilai sedekah. Wa bikulli tahmidatin sedekah. Wa bikulli tahlilatin sedekah. Jadi setiap tahmid, tahlil yang kita ucapkan, kita lantunkan, kita zikirkan, itu bisa bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun anil munkar sedekah. Kita memerintahkan seseorang untuk melaksanakan kebaikan juga termasuk sedekah. Kita mencegah seseorang dari melakukan mungkar, itu juga sedekah. Bahkan diterangkan oleh Rasulullah, wa fi buti ahadikum sedekah. Kita mengumpuli istri kita, kita berhubungan badan dengan istri kita, itu bisa bernilai sedekah. Jadi sebenarnya sedekah ini tidak hanya berupa harta benda saja, tapi lebih dari itu bisa berupa yang selain harta. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dan yang selain harta ini ada yang berhubungan dengan diri sendiri juga orang lain. Contohnya yang berhubungan dari sendiri, kita berzikir kepada Allah. Yang berhubungan dengan orang lain, seperti kita memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Juga dilanjutkan di dalam kitab Arba'in Nawawi, di hadis yang nomor 26, Rasulullah juga pernah bersabda bahwa setiap persendian dari manusia, yang dalam riwayat ada 360 sendi, itu semuanya membutuhkan sedekah. Setiap hari ketika muncul matahari, engkau mendamaikan dua orang. Di antara dua orang yang berselisih, itu termasuk sedekah. Engkau membantu seseorang membawakan barang dagangannya atau mengangkat ke kendaraannya, itu termasuk sedekah. Engkau berjalan untuk kebaikan, untuk sholat, ke masjid yang lain, itu setiap langkah dihitung sedekah oleh Allah. Juga ketika engkau berjalan, melihat sesuatu yang menghalangi di jalan, yang menjadikan orang yang lewat di jalan itu mungkin susah atau sulit atau bisa menyakitkan, engkau hilangkan itu, mungkin berupa batu, duri atau yang lain, engkau ambil, engkau singkirkan, itu juga bisa bernilai sedekah. Ini adalah sedekah yang berhubungan dengan orang lain. Maka di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang Allah melipat gandakan pahala ini, marilah kita memperbanyak sedekah kita, baik yang berupa harta benda atau yang berupa amal kebaikan yang kita lakukan, baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Di akhir kultum ini, jamaah Pintu Langit Universitas Bojonegoro yang saya hormati, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita semua di dalam menjalankan ibadah, menjalankan amal soleh di bulan yang mulia ini. Hada minni wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.